Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan komen dari teman kita. Oke. So di sini datangnya dari Mbak Nabila Putri ya. Dan mbaknya itu bertanya seperti ini, Mbak Asih, aku minta tolong. Aku kan punya majikan baik. Saya disuruh jaga ama, tapi amanya nggak suka sama saya. Karena ama merasa nggak butuh pembantu. Gimana ya Mbak, minta sarannya. Jadi di sini buat Mbak Nabila Putri ya. Kalau menurut saran dari saya pribadi, yang penting mbaknya di situ bekerja, jangan sampai lupa untuk berdoa. Selalu berdoa, mendoakan si amanya ini. Karena apa? Di sini benar-benar majikan mengambil mbak itu sudah pasti 100% untuk menjaga si ibunya. Ya, orang tua di sini tuh seperti ini teman-teman. Dia mikirnya pasti ngapain sih ngambil pembantu, kan aku masih sehat. Tapi di sisi lain anak-anaknya kan pada merasa khawatir. Ibu ini udah tua, perlu kita mengambil pembantu untuk menjaga ibu kita. Kayak gitu loh teman-teman. Di sini tuh yang namanya di Singapura memang semuanya kan serba mahal. Pasti yang namanya orangnya hitung-hitungan teman-teman ya. Apalagi kan ngambil pembantu kan nggak murah. Terus belum nanti bayar agentnya lah. Banyak lagi untuk keperluan yang lainnya juga. Untuk sehari-hari, kebutuhan sehari-hari juga. Yang namanya orang tua mah ngitung teman-teman. Jadi di sini buat Mbak Nabila Putri nggak usah diambil hati, nggak usah dijadikan beban pikiran. Yang penting mbaknya di saat kerja-kerja sambil berdoa. Jangan sampai lupa berdoa ya mbak ya. Si amanya didoain agar baik sama si mbaknya ini, kayak gitu. Di sini saya sambil sharing sekalian bahwasanya kemarin saya juga ketemu sama Mbak Indonesia ya, seperti ini. Bahwasanya dia itu punya cerita, dia lagi nongkrong bareng sama saya waktu itu ada di toko bakso, ada di warung bakso Indonesia itu loh teman-teman, yang ada di City Plaza lantai 5 ya. Kalian tahu kan, jadi ngomongin bakso ya. Jadi di sini mbaknya itu cerita seperti ini, Mbak, saya itu punya ama, kita tinggalnya cuma bertiga, ada Akung, ada ama dan saya. Majikan tinggalnya di rumah yang lain. Di sini ama saya tuh nggak suka mbak sama saya lah. Kenapa? Apa sebabnya nggak suka sama mbak? Dia bilang seperti ini, saya itu loh masih sehat, Akung juga masih sehat. Kenapa anak saya kok ngambil pembantu? Padahal di sini otomatis sang anak dari ama dan Akung kan berpikir bahwasanya ini orang tua saya sudah tua, butuh pembantu untuk menjaganya. Kalau ada apa-apa, otomatis kan sang anaknya kan nggak bisa langsung kayak gitu menangani sendiri. Karena apa? Tinggalnya sudah berpisah rumah. Ya seperti itu loh teman-teman, namanya orang tua ya, dimanapun itu pasti sama. Hitung-hitungan, mikirnya seperti ini. Ngambil pembantu mahal, belum nanti bayar ini, bayar itu, belum nanti untuk keperluan sehari-harinya bagaimana. Ya namanya orang tua, di mana-mana sama teman-teman ya. Jadi hal seperti ini nggak usah dijadikan beban pikiran. Yang penting di saat kerja mbak ya, udah nggak usah mikir yang aneh-aneh. Dan kalau menurut dari saya ya mbak ya, mbaknya juga bisa yang namanya ngomong langsung sama mem ya, bahwasanya mem, si ama ini nggak suka kalau saya kerja di sini. Ama bilang katanya nggak butuh pembantu. Ngomong jujur mbak ya, apa yang ada di hati mbak, apa yang mbak rasakan saat ini, kayak gitu. Jadi biar si memnya ini tahu, biar anaknya Akung ama ini tahu bahwasanya oh orang tua saya ternyata seperti ini. Nanti pasti ada solusinya. Ya, yang namanya kita kerja teman-teman pasti ada aja ujiannya loh ya. Nggak di Indonesia, nggak di luar negeri, sama aja. Kadang kalau bukan dari segi pekerjaannya, mungkin dari segi orangnya, lingkungan yang ada di sekitarnya, kayak gitu. Ya sama aja, di mana-mana itu sama. Tergantung kita. Kita itu pinter-pinter menghadapinya. Kita harus pinter-pinter bagaimana cara menanggapinya. Kayak gitu loh mbak ya. Jadi di sini memang nggak gampang. Kerja menjadi seorang TKW di luar negeri itu pasti akan mendapatkan banyak masalah. Entah itu masalah kecil ataupun masalah besar. Kadang ada juga yang datang dari Indonesia itu baik-baik. Setelah sampai di Singapura dapat ujian yang begitu besar. Apa ujiannya? Mungkin lah ya, maaf banget, waktu liburan di luar sana kenal sama yang namanya Pak Ijo. Itu akan mendatangkan masalah besar ya. Jadi dari sini buat teman-teman semuanya,
yang mungkin kalian saat ini sudah berada di Singapura, kalau bisa jangan sampai mengenal atau mencari yang namanya pacar di Singapura. Nggak ada gunanya teman-teman ya, semua itu nggak ada manfaatnya. Apalagi kalau masih baru. Sebenarnya semua itu tergantung juga pada pergaulan ya, karena di sini kalau kita salah dalam memilih pergaulan itu juga akan memberikan dampak yang negatif pada diri kita sendiri. Jadi di sini alangkah baiknya misalkan buat teman-teman semuanya ada liburan, ada off day ya, gunakan dan manfaatkan waktu liburan kalian mengisi dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, yang bermanfaat. Nantinya kalian pulang ke Indonesia itu bisa yang namanya dilanjutkan di Indonesia. Ya misalkan kalian di sini mengambil kursus-kursus, entah itu kursus bahasa Inggris atau kursus menjahit atau kursus memasak atau apapun, atau mungkin yang mau kuliah di Singapura, itu bisa juga teman-teman ya. Pokoknya banyak banget di Singapura ini kalau kalian mau mencari informasi dan kepengen yang namanya oh nantinya aku pulang ke Indonesia aku nggak mau lah yang namanya nganggur. Di sini teman-teman saya itu punya temen dekat ya, kemarin waktu dia itu mau hampir detik-detik pulang ke Indonesia, dia itu ngomong sama saya bahwasanya saya di sini itu sebenarnya waktu liburan, setiap hari Minggu libur itu saya sambil kuliah loh, kayak gitu dia ngomong. Terus saya kan tanya, terus kalau kuliah itu nantinya setelah pulang ke Indonesia rencananya ada planning apa, kayak gitu kan. Terus dia bercerita sampai kemana-mana, akhirnya detik-detik pulang malah dia nggak pamitan teman-teman, sama saya tuh nggak pamitan ya, tapi ya nggak apa-apa, yang penting nggak ada masalah kayak gitu. Nah di sini buat kalian semua juga bisa yang namanya ngambil kursus atau kuliah atau entah kalian mau sekolah yang ada di Siglap ya, sekolah Indonesia itu bisa, kalian bisa aja mengikuti semua hal-hal yang positif yang sekiranya nanti kalian pulang ke Indonesia bisa kalian manfaatkan di Indonesia. Karena apa teman-teman, kita bekerja di luar negeri ini hanya sebatas kontrak. Kalau kita kontraknya sudah habis, kita harus pulang ke Indonesia. Nggak mungkin toh kita kerja di Singapura ini harus sampai nanti tua, nggak mungkin. Kita pasti merindukan ya suasana bersama dengan keluarga, merindukan kita berkumpul dengan keluarga. Masa setiap tahun kita harus seperti ini, kita harus merantau terus sampai kapan teman-teman? Coba ya, bener apa enggak? Kalau bisa mulai detik ini, mulai saat ini, buat kalian semua yang sudah berada di Singapura, yang masih mempunyai kesempatan waktu, kalian ambil kursus. Itu baik teman-teman, baik untuk kalian sendiri, itu benar-benar bermanfaat untuk kalian sendiri. Misalkan nantinya oh saya mengambil kursus menjahit aja, siapa tahu nanti kalian di rumah bakalan meneruskan menjahit itu. Menjahit kan juga yang namanya rezeki udah ada yang ngatur teman-teman, nggak usah takut ya. Kadang kalian nanti menjahit apa, siapa tahu di Indonesianya nanti kalian sukses lancar. Terus ada juga yang mungkin saya mengambil sekolah bahasa Inggris saja, siapa tahu nanti pulang ke Indonesia saya bisa mengembangkan. Yang namanya kita kerja di luar negeri itu nggak ada enaknya teman-teman, nggak ada enaknya ya. Jadi di sini kalian jangan berpikiran bahwasanya kepengen kerja ke Singapura karena tergiur dengan gaji yang besar. Nggak ada yang enak. Di balik gaji yang besar pasti ada perjuangan yang besar juga. Di balik gaji yang besar pasti ada lika-likunya juga. Oke. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang masih ada di PT, yang masih ada di rumah ngurus dokumen ya, kalian harus benar-benar siap. Kalian harus mantapkan diri kalian ya, karena apa? Saya nggak mau buat kalian semua nantinya setelah sampai di rumah majikan dan masih dalam tahap proses potongan gaji, terus kalian minta pulang ke Indonesia, itu benar-benar dendanya sangat luar biasa. Kalian bisa didenda mungkin lah ya, kalau masih penuh potongannya itu bisa jadi 50 juta teman-teman ya. Itu harus benar-benar dibayar spontan, nggak boleh nyicil kayak gitu loh ya. Oke, jadi di sini pikirkan matang-matang apakah kalian benar-benar mau bekerja ke Singapura atau hanya kepengen tapi masih mandek mayong, atau bisa dibilang belum 100% kayak gitu loh teman-teman ya. Kalian harus benar-benar siap, harus benar-benar mantap, harus benar-benar kuat kayak gitu. Karena apa? Di sini nanti kalian akan dihadapkan dengan majikan teman-teman. Setiap hari. Kalaupun majikan baik mah alhamdulillah. Tapi kalau kalian mendapatkan majikan yang bisa dibilang ya Allah benar-benar majikan ini makan hati, apakah kalian bisa bertahan?
tentu kalian akan ngomong dengan majikan, tentu kalian akan telepon ke agen bahwasanya saya minta pindah majikan. Kalau sesuatu yang membuat kalian merasa terbebani, membuat kalian merasa benar-benar tertekan, nggak mungkin kita semua akan bertahan lama di situ. Benar apa enggak? Jadi di sini saya nggak nakut-nakutin loh ya teman-teman. Saya bicara apa adanya, ngomong 100% bahwasanya kehidupan di Singapura memang seperti ini. Nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah. Di balik gaji yang besar ada perjuangan yang sangat besar juga. Ya seperti itu. Ya yang namanya kita kerja ngikut dengan majikan teman-teman, ngikut dengan bos, itu nggak ada enaknya. Ya enak itu kalau kita sudah pulang ke Indonesia, di rumah sendiri mau ngapa-ngapain tuh bebas, nggak ada tuntutan. Ya kayak gitu. Jadi di sini harus benar-benar semangat, rajin dalam bekerja dan punya rasa tanggung jawab. Karena apa? Misalkan kalau kita kerjanya males-malesan, kita bisa dipulangkan ke agen dan akan menambah potongan gaji lagi. Sayang kalau bisa bertahan di satu majikan sampai finish kontrak. Oke teman-teman, buat kalian yang ingin bertanya silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Dan di sini nggak lupa juga saya selalu memberikan support, memberikan doa serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, mendapatkan tempat yang nyaman, kalian mendapatkan pekerjaan sesuai yang kalian inginkan. Semoga kalian semua sukses, lancar, dan kalian bisa pulang ke Indonesia, berkumpul kembali dengan keluarga kalian yang ada di Indonesia dengan membawa hasil yang memuaskan. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.